Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Mahisa Putra dengan NIM 21000181144 dan rekan tim saya Agung Taufikur Rahman dengan NIM 21000181145. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi parkir pintar menggunakan aplikasi Android Studio. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Agung. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Parkir merupakan fasilitas penting yang tersedia berbagai tempat seperti perkantoran, pusat belanja, dan tempat wisata. Namun ketersediaan tempat parkir memadai sering menjadi masalah, terutama di kota-kota besar. Hal ini dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas dan ketidaknyamanan bagi pengguna parkir dan potensi konflik antar pengguna. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukannya sistem parkir yang efisien. Sistem parkir merupakan salah satu solusi yang diterapkan. Sistem ini menggunakan teknologi informasi yang memantau dan mengelola tempat parkir secara real-time. Berikut tujuan aplikasi. Tujuan aplikasi ini untuk meningkatkan efisien penggunaan parkir, mengurangi waktu dan tempat pencarian tempat parkir, sehingga meningkatkan pendapatan pengelola parkir. Selain itu, bertujuan meningkatkan kepuasan pengguna dan berkontribusi dalam mengurangi kemacetan lalu lintas. Kemudian alur kerja tempat parkir. Pada menu tempat parkir, pengguna dapat memasukkan lokasi atau tempat tujuan parkir. Aplikasi akan memberikan tempat parkir yang tersedia secara real-time. Kemudian cari parkir, pengguna dapat memilih tempat parkir yang diinginkan. Jika pengguna ingin, mereka dapat melakukan reservasi dengan memberikan informasi atau kontak atau nomor telepon. Navigasi parkir, aplikasi dapat memberikan petunjuk digital untuk mencapai lokasi parkir. Kemudian cari mobil, fitur ini membantu pengguna menemukan kembali lokasi mereka tanpa login dengan menggunakan fitur Gmaps. Berikut kebutuhan data. Kebutuhan data yang pertama, data pengguna dan kendaraan, yaitu nama, email, nama kendaraan, nomor telepon, dan riwayat parkir, serta nomor kendaraan. Kedua, data tempat parkir, lokasi, kapasitas, tarif, dan ketersediaan parkir dengan detail fasilitas. Kemudian informasi tempat parkir. Kemudian fitur yang tersedia informasi parkir, pesan parkir, cari mobil. Fitur informasi parkir memungkinkan pengguna untuk cari tempat parkir tersedia dalam waktu nyata, menghemat waktu dan bahan bakar. Fitur pesan parkir dapat melakukan reservasi ke tempat parkir melalui aplikasi. Kemudian cari mobil, fitur ini memungkinkan pengguna mencari mobil setelah parkir dengan pengguna menemukan lokasi parkir mobil dengan secara efisien. Berikut ada tampilan aplikasi melalui smartphone, informasi pesan parkir, informasi cari mobil, dan tampilan ketika maps pada pencarian mobil ditekan. Kemudian saya akan menjelaskan job desk saya, yaitu pada perancangan database. Pada perancangan database terdapat kelas untuk pada developer, terdapat kelas untuk mendefinisikan atau menampung data yang akan digunakan. Menggunakan fungsi komponen objek digunakan mendefinisi nama database, informasi, dan jumlah kolom yang akan digunakan. Menggunakan fungsi create table untuk membuat tabel. Menggunakan one click untuk membuat database. Menggunakan one update untuk menghapus jika versi tabel tidak valid. Dan menggunakan drop untuk menghapus seluruh tabel. Menggunakan menu parkir adapter untuk mengakses database dibuat serta untuk menambah item parkir dan sebagai fungsi mengakses parkir info dan cari aplikasi cari parkir. Pada menu inner class parkir folder tersendiri yang memiliki tampilan atau salah satu daftar item, menggunakan recycle view sebagai superclass menyimpan tampilan elemen. Pada fungsi parkir folder, pada parkir folder dapat memuat plat, jenis, informasi, harga, dan bayar. Variabel ini akan digunakan untuk merujuk ke elemen tampilan text view pada item daftar parkir pada XML. Item ini diinisiasikan dengan menggunakan item
Find by ID untuk melihat referensi dari elemen tampilan dengan ID. One Click View digunakan untuk metode ini digunakan untuk memanggil ketika physical view membutuhkan sebuah holder baru dan mengembalikan instan dari parquet holder dengan inflasi layout parquet menggunakan layout inflator dan dari Pares Context. One View Holder metode ini dipanggil untuk mengisi data, mengambil item parquet dari park list pada posisi tertentu dan mengatur nilai text view. Get item count metode ini mengembalikan nilai jumlah total data dan parkir dalam daftar parkir. Kemudian ada data model, membuat class data model untuk menampung variabel data yang akan digunakan. Kemudian untuk mengimplementasikan Google Maps membutuhkan Android Manifest. Pada Android Manifest sendiri terdapat beberapa yang digunakan, yaitu use permission untuk mengizinkan akses internet seperti mengunduh data dari server. Elemen pada aplikasi sendiri terdapat yang berguna untuk konfigurasi dan deklarasi aplikasi secara keseluruhan. Pada Android Icon, Mimap atau IC Launcher menentukan aplikasi yang ditampilkan ke beranda perangkat. Pada label menentukan nama aplikasi. Pada bagian ini untuk menentukan item. Pada bagian ini menyatakan fungsi aplikasi yang mendukung tata letak kanan kiri. Pada aplikasi ini untuk menentukan nama kelas dari aktivitas utama. Pada bagian ini untuk mendapatkan akses oleh pihak lain atau aplikasi yang lain. Pada intent filter sendiri untuk menuliskan filter intent. Pada bagian ini memberikan aktivitas ini ada aktivitas utama. Pada bagian ini untuk memberikan aktivitas yang harus diluncurkan dari aplikasi yang dijalankan. Berikut adalah web view untuk mengatur tata letak maps. Pada bagian ini ada App Contact Activity. Bagian dari Android Studio menyediakan fitur kompatibel dengan versi Android sebelumnya. Pada fungsi One Click View, metode yang override dari kelas App Content dipanggil saat aktivitas dibuat. Pada bagian ini untuk menyimpan data, untuk menguraikan ke dalam keadaan aktivitas secara rekreasi atau rotasi layar. Pada bagian ini untuk memanggil implementasi One Click. Pada bagian ini untuk tata letak. Pada bagian ini untuk mendeklarasikan WebView sebagai elemen WebView dari layout. Di sini fungsi untuk mendapatkan URL Google Maps sendiri yaitu menggunakan var URL. Untuk mengkonfigurasi MapView-nya menggunakan var web setting. Kemudian untuk mengaktifkannya menggunakan web setting JavaScript enable. Untuk meload atau memuat URL menggunakan WebView load URL. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aldi. Maisa, silakan Mas. Baik, langsung ke job deck saya aja kali ya. Boleh Mas. Tuh XML tadi tuh di atas tuh. Silakan Mas. Job deck saya di sini adalah scroll ke bawah. Atas lagi. XML. Atas lagi. Nah, itu deh. Job deck saya di sini adalah untuk mendesain tampilan menu-menu seperti pesan parkir, cari parkir, dan informasi parkir. Ke bawah lagi, Mas.
Kode-kode atau source code yang di atas screenshot adalah kode XML untuk mendefinisikan tata letak layout dengan menggunakan elemen linear layout. Scroll ke bawah. Berikut adalah penjelasan-penjelasan tentang struktur dan elemen-elemen yang terdapat dalam tata letak tersebut. Scroll ke bawah. Di sini ada shortcode yang pertama, ada XMLS untuk mendefinisikan namespace yang digunakan dalam berkas XML. Yang kedua, ada layout menentukan lebar dan tinggi tata letak sesuai dengan ukuran layar penuh. Yang ketiga adalah orientation atau vertikal menentukan orientasi tata letak sebagai vertikal atas lagi. Nah, stop. Menentukan orientasi tata letak sebagai vertikal sehingga elemen-elemen ANA akan ditata secara berurutan dari atas ke bawah. Yang keempat ada padding. Paddingnya menggunakan 16 dp. Ada background menetapkan warna latar belakang tata letak. Yang keenam ada button untuk menu pesan parkir untuk melakukan pemesanan parkir. Yang ketujuh ada button untuk menu informasi parkir untuk mendapatkan informasi tentang tempat parkir. Yang kedelapan ada button untuk menu cari mobil untuk mencari mobil setelah parkir. Dan yang kesembilan adalah atau yang terakhir adalah tools untuk menandakan kepada alat pengembangan untuk mengabaikan peringatan line terkait teks yang diharapkan dan ukuran tombol. Scroll terus. Berikut adalah source kode dari codingan tersebut. Di sini ada juga kode XML yang mendefinisikan penggunaan recycle view dan card view dalam tata letak. Yang pertama adalah recycle view yang digunakan untuk menampilkan daftar parkir, menetapkan ID untuk recycle view agar bisa diakses melalui kode program. Selanjutnya ada layout untuk menetapkan lebar dan tinggi recycle view. Ada tools untuk alat pengembangan untuk menentukan tata letak item yang akan digunakan dalam mode desain. Ada card view, widget untuk mendefinisikan card view yang digunakan untuk melilingi judul atau informasi parkir. Ada layout, width atau height untuk menetapkan tinggi dan lebar. Ada margin, layout margin menggunakan 16 dp untuk memberikan margin di bawah card view agar terpisah dari elemen-elemen di bawahnya. Dan yang terakhir ada card corner radius menggunakan 8 dp menetapkan radius sudut corner dari card view memberikan tampilan yang lebih estetis. Di bawahnya adalah source kodenya. Ada menu awal, menu pesan parkir, informasi parkir, pencarian mobil, tampilan Gmaps-nya, log chat aplikasinya, ada SS-nya juga itu. Nah, kesimpulannya, parkir yang efisien dan efektif menjadi kebutuhan mendesak di berbagai lingkungan perkotaan, mengatasi masalah kemacetan lalu lintas dan ketidaknyamanan. Aplikasi parkir pintar hadir sebagai solusi untuk meningkatkan manajemen parkir dan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tujuan utama aplikasi ini untuk meningkatkan efisiensi penggunaan lahan parkir, mengurangi waktu dan biaya pencarian tempat parkir, serta berkontribusi pada pengelolaan lalu lintas dan
kepuasan pengguna. Dengan alur kerja yang terstruktur, pengguna dapat dengan mudah untuk mencari, memesan, dan membayar tempat parkir melalui aplikasi. Fitur pencarian mobil juga memberikan kenyamanan ekstra bagi pengguna untuk menemukan kembali kendaraan mereka setelah parkir. Aplikasi ini tidak hanya memprioritaskan transparansi informasi, tetapi juga mendukung pembayaran digital, menjadikan solusi yang komprehensif dan efektif. Dalam perancangan aplikasi ini, kebutuhan data mencakup informasi pengguna, kendaraan, dan tempat parkir, yang kemudian diolah untuk menyediakan informasi yang akurat dan berguna kepada pengguna. Fitur-fitur utama seperti pencarian tempat parkir real-time, reservasi, dan navigasi memberikan nilai tambah yang signifikan. Sementara fitur pencarian mobil menggunakan integrasi dalam aplikasi Gmaps untuk kenyamanan pengguna. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan atau sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata saya, penjelasan saya, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja fitur aplikasi ini. Pertama ada pesan parkir, informasi parkir, dan cari mobil. Pertama pesan parkir, terdapat informasi parkir, ada fasilitas, buka jam, kemudian ada untuk menambah data, kemudian informasi parkir, ada fasilitas, lokasi, biaya parkir, dan lain-lain. Kemudian cari mobil, terdapat data-data mobil yang akan dicari, yaitu plat mobil, nama pemilik, dan parkir. Di sini terdapat maps-nya yang akan diarahkan ke Google Maps. Sekian penjelasan saya tentang aplikasi ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.